他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 531, Malam Tanpa Bulan dan Angin, 3. Jeritan melengking sedih bergema keras terdengar, segera mengkhawatirkan seluruh camp. Tepat pada saat itu, beberapa lampu tiba-tiba meledak ke arah yang berbeda dari camp iblis. Jarak antara salah satu dari mereka dan kelompok Long Haon tidak lebih dari 200 meter. Serangan itu sekarang ditemukan, Long Haon segera memahami situasi saat ini. Meskipun dia tidak tahu dengan cara apa iblis itu menemukan para pembunuh, jelas bahwa waktunya telah tiba untuk mundur. Seperti yang diharapkan, lampu-lampu itu secara bersamaan diluncurkan dari seluruh camp iblis besar. Tanpa kecuali, sinar terang itu meledak, menghasilkan riak cahaya saat mereka mundur dengan cepat, mengalir bersama menjadi pita cahaya yang diam-diam memudar ke udara tipis, jelas menjadi tidak terlihat saat mereka mulai melarikan diri menuju kota. Di bawah pengawasan penuh perhatian Long Haon, kilatan yang paling dekat dengan cair dan dia langsung meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, mengeluarkan cahaya abu-abu yang luas meliputi setidaknya 4 atau 5 divisi camp. Di mana-mana abu-abu ini berlalu, tanah tampak seperti ditabrak meteor. Divisi camp itu benar-benar menghilang di tengah suara ledakan yang dahsyat. Kemudian, sosok yang menjadi sumbernya menghilang sama sekali, tenggelam ke langit saat memudar. Jelas, bahkan jika mereka ketahuan, para pembunuh masih bersiap untuk membuat skor besar sebelum pergi. Long Haon tidak memiliki waktu luang untuk merenungkan tentang masalah ini, dan dengan cepat berbalik untuk mengirimkan suaranya ke cair, mengatakan, bersiaplah untuk bertindak. Sebentar lagi kamu akan melihatku bergerak melawan musuh. Lalu, setelah kita bentrok, aku ingin kamu segera bersiap untuk menggunakan sabit Dewa Kematian sementara aku berpura-pura mundur dengan panik untuk menarik mereka masuk. Rute pelarianku. Saat aku menuju ke arahmu untuk melakukan serangan balik, kami akan menyerang dari kedua sisi. Dipahami? Dipahami. Cair segera menjawab, jelas memahami rencana Long Haon ini. Karena lengkingan tajam itu serta lusinan kilatan yang muncul begitu tiba-tiba, seluruh camp iblis segera menjadi tidak teratur. Setan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari camp, dan yang di luar juga bangkit, mencari jejak musuh dalam hiruk-pikuk. Namun, menemukan selusin orang di camp berpenduduk 1 juta ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, belum lagi para pembunuh ini ahli dalam seni penyembunyian. Mencari mereka tidak berbeda dengan mencari jarum di laut. Di tengah camp iblis, 7 pilar dewa iblis muncul, mengarah ke satu arah dengan kohesi yang sempurna. Arah ini berada di antara camp iblis dan Exorcist Mountain Pass. Seperti yang diharapkan, dari arah yang mereka tuju, beberapa sosok keluar. Mereka tampak tercengang selama beberapa waktu, sebelum bertujuan untuk kembali ke arah Exorcist Mountain Pass dengan kecepatan yang lebih tinggi. Radiance melesat keluar dari camp iblis untuk mengejar mereka dari langit. Sementara itu, masing-masing dari 7 pilar dewa iblis itu membentuk sinar yang kuat. Di antara banyak, 2 mengejar sosok yang keluar, dan 5 lainnya bergegas menuju arah yang berbeda di camp. Tubuh mereka semua membiaskan pilar dewa iblis. Mereka tampak mencari pembunuh yang disembunyikan. Di depan situasi seperti itu, Long Haon tidak bisa membantu tetapi terkesiap kagum rahasia. Setan-setan itu benar-benar kuat. Untuk 7 dewa iblis ini untuk dapat bereaksi begitu cepat dalam situasi seperti itu membuatnya berpikir, aku khawatir dalam serangan mendadak ini, kuil assassin akan mengalami beberapa kerugian. Saya hanya berharap bahwa kerugian ini tidak akan terlalu besar. Dia awalnya siap untuk menunggu beberapa waktu lagi, tetapi melihat situasi saat ini, dia memutuskan untuk mengubah rencananya lebih awal. Diam-diam berdiri tegak, Long Haon menyapu matanya, mengambil situasi penuh. Dia tiba-tiba melonjak,
Meledak dengan cahaya terang yang cemerlang yang berubah menjadi ledakan cahaya cemerlang yang diarahkan ke keempat arah. Itu adalah serangan hujan meteor ringan. Hamparan besar meteor cahaya keemasan terang menghantam kamp iblis di bawah. Apa Longhaon dicari dalam pukulan ini bukanlah kekuatan ofensif tetapi area efek. Sebuah area yang luas di kamp itu diterbangkan oleh light meteor shower, tetapi karena sebagian besar iblis di dalam sudah bergegas keluar dari tenda mereka dapat buru-buru memblokir serangan Longhaon. Setelah peluncuran serangan ini, seluruh tubuh Longhaon terhenti, sebelum dia berbalik dan melarikan diri, membuat terburu-buru gila tanpa meninggalkan tanah. Di tangan kanannya, rippling light berkilauan dengan cemerlang, terus-menerus menyemburkan ribuan cahaya keemasan, saat itu didorong di tengah-tengah area iblis berlevel lebih rendah. Setan makan kerugian yang cukup parah dari tindakan Longhaon ini. Yang biasa dari langkah keempat dan kelima semuanya hancur dalam menghadapi serangannya. Bagaimana mereka bisa memiliki cara untuk bertahan hidup? Terlebih lagi, itu diperkuat oleh Ripples of Light. Orang bisa melihat sosok emas menuju kamp iblis. Kemanapun ia lewat, cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuhnya. Setiap percikan membawa kehidupan lebih dari selusin iblis peringkat bawah setiap saat. Demon Weeping Flash, didorong oleh Ripples of Light, sudah cukup untuk menembus pertahanan beberapa demon dari langkah ke-6. Hampir semua setan yang berdiri di jalan Longhaon berubah saat berikutnya menjadi tumpukan darah. Di depan cahaya keemasan tirani, tidak ada yang bisa menunjukkan perlawanan. Setelah itu, sejumlah besar setan terus mengejar Longhaon, tapi kecepatannya terlalu besar. Sehubungan dengan kultivasinya yang mencapai langkah ke-8, bahkan mengikuti kecepatan kemajuannya tidak termasuk dalam lingkup iblis biasa. Pembantaian ini bisa digambarkan dilakukan dengan sangat hati-hati. Longhaon bahkan bisa merasakan bahwa poin kontribusinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap pukulan memberinya lebih dari 100 poin, dan terkadang lebih dari 1000. Dia juga sesekali merilis serangan hujan meteor ringan untuk menuai nyawa lebih banyak tentara. Tentu saja, situasi ini berkurang ketika dia bergegas masuk ke dalam area iblis berbilah ganda. 10 dari mereka hanya bernilai 1 poin kontribusi, jadi bahkan membunuh banyak dari mereka tidak akan menghasilkan banyak. Ini mungkin pertama kalinya seseorang bergegas ke kamp iblis saat melakukan pembantaian yang begitu berani, karena semua orang tahu bahwa setelah melepaskan serangan seperti itu, peluang untuk melarikan diri akan mendekati nol. Ini dikonfirmasi oleh apa yang terjadi selanjutnya. Dari 5 dewa iblis, yang terdekat dengan Longhaon berkilauan dengan cahaya hijau yang intens. Mengkonfirmasi arah pelarian Longhaon, dia langsung berakselerasi di udara, mengejarnya dengan kecepatan gila. Tidak ada pembangkit tenaga iblis lain yang mengikuti, karena di mata mereka, manusia ini tidak mungkin bisa lolos dari pengejaran dewa iblis bagaimanapun caranya. Longhaon memang kabur selama ini, tapi dia tetap memperhatikan gerakan di belakangnya. Tentu saja, dia juga memperhatikan meningkatnya ancaman yang mendekatinya dari belakang. Tapi, seolah-olah dia tidak tahu, dia terus membantai melalui bagian sekitar kamp iblis. Dia mengambil sejauh itu ketika dia mencapai kamp berbilah ganda, dia tiba-tiba berbelok dan terus membunuh jalannya di bagian iblis peringkat rendah. Longhaon benar-benar yakin bahwa tuduhan ini memberinya setidaknya 100.000 poin kontribusi. Karena kesempatan bagus seperti itu hanya bisa datang sekali, dia memastikan untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Tidak ada yang tahu bahwa saat Longhaon bergerak melalui kamp iblis, siluet tak terlihat di langit mengikutinya selama ini, sambil memperhatikan sosok hijau di belakangnya. Akhirnya, dewa iblis yang menyala hijau pekat telah mengejarnya cukup dekat, dan darinya sinar hijau mencolok ditembakkan, menembus udara untuk mengarahkan lurus ke Longhaon. Sinar hijau ini sangat cepat, secara bertahap menjulang lebih besar di langit. Bagian luarnya secara mengejutkan terbakar dengan api hitam, seperti meteor yang bergegas ke Longhaon. Ketika tampaknya diambang memukul, sosok Longhaon ini melintas dan api emas ditembakkan dari punggungnya, mendorong dia ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Terburu-burunya yang tiba-tiba melalui kamp iblis berlevel rendah meninggalkan petak berdarah tipis saat dia memotong jalan melalui mereka.
Dodge belaka ini mendorongnya lebih dari 200 meter ke depan, lolos dari serangan bombardir yang datang dari atas. Ledakan besar terdengar di tanah, api hitam kehijauan yang intens menyelimuti area dengan diameter lebih dari 300 meter. Iblis yang belum mati di bawah tangannya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan hanya berubah menjadi abu yang larut di udara. Dewa Iblis dari mana serangan ini berasal juga akhirnya muncul. Itu adalah sosok berbentuk manusia berkilauan dalam warna hijau, menunggang kuda hijau. Itu tampak seperti pria tampan dengan tinggi lebih dari 2 meter, tetapi dia dan kudanya memiliki sepasang mata berwarna merah yang mempesona. Adegan sosoknya menjadi bergantian tersembunyi dan terlihat karena lampu hijau di sekitarnya aneh. Mengenakan baju besi hijau, dia memiliki tombak yang tergantung di pelana kuda bersayapnya. Goblin Knight Seire, peringkat ke-70 dari 72 Dewa Iblis. Dia bisa dianggap sebagai pasangan lama dari Blazing Lion Demon Alocer serta Winged Ox Demon Zagan. Jelas, mereka telah ditugaskan ke area ini selama ini, karena Kaisar Dewa Iblis secara alami tidak akan menugaskan 3 Dewa Iblis yang sudah akrab dengan area ini ke tempat lain. Karena peringkat mereka yang lebih rendah, mereka hanya dilucuti dari status komandan mereka di sini. Tetapi sebagai Dewa Iblis, mereka jelas mempertahankan posisi yang sangat agung di camp ini. Fakta bahwa Iblis mengetahui tentang serangan kuil assassin benar-benar misterius. Dan penjelasannya berada di luar pemahaman para pusat kekuatan kuil assassin. Selama pembantaian selusin menit, lebih dari 1000 setan dari langkah ke-6 setidaknya yang mati. Setan juga makhluk hidup, makhluk bernapas. Ketika mereka mati, napas mereka juga akan hilang. Karena pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin mendekati camp dari luarnya, nafas iblis yang hilang sebagian besar terletak di bagian luar camp. 7 Dewa Iblis besar selalu memindai situasi di camp melalui pilar Dewa Iblis mereka, bahkan pada saat berkultivasi atau tidur. Chapter 532 Iblis Ksatria Goblin, Aku. Dewa Iblis paling kuat yang hadir tampaknya merasakan hilangnya beberapa napas, memperkuat kekuatan pengintaiannya untuk memindai melalui perubahan di camp. Tindakan ini secara alami diikuti oleh para Dewa Iblis lainnya. Langkah mereka tampak percaya diri, dan segera menakuti para pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin. Tetapi jika para pembunuh menyembunyikan diri mereka sendiri, 7 Dewa Iblis tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa seseorang sedang menyerang mereka. Lagi pula, memeriksa setiap napas di area camp bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan cara ini, mungkin pusat kekuatan kuil assassin bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Tapi sayangnya, sudah terlambat untuk itu. Tanggapan dari para pembunuh ini mengkonfirmasi tebakan dari 7 Dewa Iblis besar, yang segera melakukan serangan balik. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk mengerahkan pasukan, karena serangan mendadak dari musuh ini sangat mendadak. Terlebih lagi, karena mereka menyerang begitu tiba-tiba, mereka pasti sudah menyiapkan jalan mundur sebelumnya. Jadi mereka bertuju bahkan tidak meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan segera mengerahkan seluruh energi mereka untuk mencari musuh. Selama mereka ditemukan saat masih berada di camp, para perwira dan prajurit mereka bisa bertindak. Faktanya, mereka membuat pilihan yang sangat bagus. Beberapa pembunuh yang terlalu ditekan untuk kembali ditemukan begitu saja. 2 Dewa Iblis mengejar musuh, sementara 5 lainnya masih mencari melalui camp, ketika Seire melihat sosok Long Haon. Tidak mungkin dia tidak menyadarinya karena Haon tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyembunyikan dirinya, dia melarikan diri sambil menyerang dan menghancurkan bagian dari camp iblis dalam perjalanannya. Armor yayasan emas di Long Haon secara alami dikenali oleh Seire. Akan agak aneh baginya untuk tidak tahu tentang ksatria dari langkah ke-8. Tapi dia bertanya-tanya apakah orang ini tidak benar-benar membuang nyawanya. Seire bahkan percaya bahwa musuh berencana untuk bunuh diri dengan menyerbu camp iblis sendirian, bahkan setetes air liur dari setiap iblis yang ada sudah cukup untuk menenggelamkannya. Tapi Seire menemukan dengan terkejut bahwa ksatria manusia ini tampak sangat gesit dalam kemampuan menargetkan area. Tanpa banyak usaha, dia memusnahkan semua yang ada di jalannya, sambil mempertahankan kecepatan melarikan diri yang sangat cepat. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini adalah manusia yang sangat licik.
Alasan mengapa dia tidak melakukan perjalanan melalui langit untuk melarikan diri seharusnya karena baju besi emasnya yang terlalu mencolok, yang akan menarik perhatian lebih banyak lagi Dewa Iblis. Dia berniat untuk keluar dari sini untuk melarikan diri ke Exorcist Mountain Pass. Anda cukup bagus, tetapi apakah Anda menganggap saya, Ksatria Goblin, sebagai seorang idiot? Sementara Saere dipercepat untuk mengejar Long Haon, dia mulai mempersiapkan serangan terakhir itu, serangan menyelidik yang ditujukan ke Haon. Long Haon menghindarinya tanpa kesulitan, meningkatkan penilaian Saeres tentang dia sedikit. Tapi dia masih tidak percaya Haon bisa melarikan diri. Dalam hal kecepatan, Ksatria Goblin memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Sebuah kekuatan brutal melonjak keluar dari kuda bersayap hijau, yang mendarat langsung di jalan Long Haon ini. Sementara itu, nyala api hijau juga mulai menyembur keluar dari pilar Dewa Iblisnya serta pilar lain yang jauh. Meskipun Saeres hanya berada di puncak langkah ke-8, pada saat pertempuran dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan yang mencapai langkah ke-9 di sekitar pilar Dewa Iblisnya, seperti yang dilakukan Andromalius saat itu. Namun dalam kekuatan, sebagai peringkat ke-70, dia bahkan lebih kuat dari Andromalius. Saeres membuat gerakan pemotongan cepat menuju Long Haon, dan banyak lampu hijau meledak dari punggungnya, membentuk sangkar hijau besar yang menyelimuti Long Haon. Dari awal pertarungan, satu-satunya senjata yang digunakan Long Haon adalah Rippler Light. Melihat Saere memblokirnya seperti itu, Long Haon akhirnya mengungkapkan senyum tipis. Ini adalah waktu yang dia tunggu-tunggu. Dia telah menahan selama ini hanya untuk saat ini. Sebagai seorang ksatria, dia tidak bisa membunuh berbagai pembangkit tenaga iblis di sana, karena takut memiliki peluang lebih besar untuk ketahuan. Dan dengan demikian, mengapa dia terburu-buru untuk masuk? Pada siang hari, Long Haon telah dengan jelas memeriksa penampilan dari 8 pilar Dewa Iblis. Dia belum pernah melihat banyak pilar Dewa Iblis sebelumnya, tetapi pertama kali dia melihatnya adalah di Exorcist Mountain Pass ini. Dan ingatannya tentang 3 Dewa Iblis yang hampir mengambil Sheng Lingxin dan hidupnya tak terlupakan di benaknya. Goblin Knight Saere, dalam ingatannya, adalah yang terlemah dari ketiganya. Andromalius sudah mati, jadi Long Haon telah memutuskan target berikutnya sejak dia mengikuti Sheng Yu keluar dari Exorcist Mountain Pass. Benar, Goblin Knight Saere mungkin sedikit lebih kuat dari Andromalius, tetapi karena mereka berada di peringkat ke-70 dan 72, bagaimana kesenjangan mereka bisa begitu penting? Saere memiliki beberapa kekuatan cadangan, tetapi Long Haon juga jauh lebih kuat daripada saat itu. Dia ingin menghadiahi Exorcist Mountain Pass dengan hadiah besar lainnya, Dewa Iblis tepat di hadapannya. Bagaimana Saere bisa tahu bahwa, saat mengambil Long Haon untuk targetnya, dia sebenarnya yang menjadi sasaran? Tersembunyi di balik Golden Foundation Armor, tubuh Long Haon berubah menjadi warna emas transparan. Tubuh brilian yang lengkap. Menghadapi serangan Saere, dia hanya melambaikan Rippling Light di tangan kanannya, dan lingkaran emas keluar, bergelombang di sekitar pedang. Sebuah pemandangan fantastis muncul, setelah bertemu dengan lingkaran cahaya emas ini, sangkar hijau Saere runtuh seketika, seolah-olah tidak pernah ada. Elemen melenyapkan halo. Keterampilan ini terungkap untuk pertama kalinya ketika kekuatan tim Long Haon dinilai oleh Gao Yingjie. Itu memiliki kegunaan tunggal, yaitu untuk melenyapkan fluktuasi unsur apapun, dan merupakan salah satu kemampuan terkuat dari ksatria penjaga dari langkah ke-7. Alasan mengapa itu hanya pada langkah ke-7 adalah karena efeknya hanya berlangsung sesaat, dan tidak bertahan lama. Kalau tidak, itu akan menjadi kemampuan yang menakutkan di tingkat domain, dan bahkan sebanding dengan mantra terlarang. Namun, bahkan jika itu hanya berlangsung 1 saat, ini masih merupakan kemampuan pemecah permainan. Elemental Obliterating Halo adalah teknik rahasia yang digunakan oleh kuil ksatria, bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Itu meninggalkan kesan yang sangat dalam dirinya pada saat Gao Yingjie menggunakannya, itulah sebabnya dia secara khusus mencarinya di gua pelatihan. Pada saat ini, karena dia sudah mencapai langkah ke-8, menggunakannya adalah permainan anak-anak di matanya. Menyapu serangan Saeres, Long Haon bergerak. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia tidak punya banyak waktu.
Untuk membunuh Ceres, dia hanya bisa habis-habisan dari awal, sebelum kedatangan Dewa Iblis lainnya. Jika tidak, hidupnya akan menjadi orang yang terancam. Tapi apa yang dia lakukan sekarang bukanlah untuk menyerang, tapi dia terus mirip Blink Light, melepaskan penghalang bercahaya di sekelilingnya. Dalam rentang waktu yang singkat ini, itu telah membengkak hingga jarak 100 meter. Elemental melenyapkan halo memberi Ceres cukup terkejut, membuatnya melihat kekuatan Long Haon dalam cahaya baru. Penghalang ini tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi untuk memperluas ke skala besar, itu pasti menghabiskan cukup banyak energi spiritual. Untuk apa itu? Ceres juga berhati-hati dengan suara dengungan kecil yang dipancarkan penghalang ini. Cahaya bengkok yang dipancarkannya sudah membuatnya mustahil untuk melihat dunia luar. Bagi Ceres, penghalang ini hanya bisa ditujukan untuk melepaskan pilar Dewa Iblis darinya, untuk mencegahnya mendeteksi krisis Ceres. Tapi tidak mungkin melepaskan Dewa Iblis dari pilarnya bisa semudah itu. Setidaknya, dalam sejarah perlawanan manusia terhadap iblis, itu belum pernah dilakukan ketika Dewa Iblis dan pilarnya begitu dekat satu sama lain. Pada saat Long Haon melepaskan penghalang, Ceres juga tidak tinggal diam. Bagi 7 lainnya, kematian Alocer merupakan peringatan penting daripada kerugian besar. Dewa Iblis peringkat 52 bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya saat dia terbunuh tepat di depan Exorcist Mountain Pass. Ini memberi para Dewa Iblis lainnya kejutan yang cukup besar. Untuk alasan ini, Ceres tidak berani menunjukkan kecerobohan di depan Saint Knight dari langkah ke-8 ini. Di dalam mantel suci besar Long Haon yang dilepaskan, dia mengambil tombak hijau yang dipasang di atas kudanya, mengangkatnya ke atas dan mengeluarkan teriakan keras. Segera, pemandangan aneh mengikuti. Lampu hijau yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Ceres dan bergegas keluar, secara langsung menyebabkan lubang muncul di mantel suci. Itu tidak hancur karena itu, tetapi juga tidak menunjukkan perlawanan yang hebat. Sementara itu, beberapa perubahan mengejutkan mulai terjadi pada Goblin Knight Ceres. Sosoknya dulu setinggi 2 meter, dan penampilannya sangat bagus untuk seorang iblis, tetapi sekarang penampilannya berubah menjadi jahat. Kuda bersayap hijau di bawahnya melebarkan sayapnya, dan seolah meleleh, mulai menutupi seluruh tubuh Ceres. Orang bisa dengan jelas melihat bentuk baju besi hijau yang tampak berdaging di seluruh tubuhnya. Bahkan lebih menjijikkan, baju besi hijau ini sebenarnya tertanam dengan pembuluh darah yang berdenyut. Tubuh Ceres tampak jauh lebih bengkak, dengan sepasang mata merah yang berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Di dahinya ada 3 tanduk berbentuk heliks, berwarna hitam dengan sedikit cahaya hijau melingkar. Penampilan ini sebanding dengan Andromalius dalam hal ketangguhan, tetapi terlihat jauh lebih jahat dan garang. Ini adalah transformasi Dewa Iblis yang mengandalkan kekuatan pilar Dewa Iblis, yang langsung meningkatkan kekuatan Ceres ke langkah ke-9. Chapter 533 Ksatria Goblin 2. Pada saat kematiannya, Blazing Lion Demon Alocer bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan Demon God Transformation. Ceres tidak mau mengikuti jejaknya dan percaya bahwa selama tubuhnya dalam keadaan transformasi Dewa Iblis, dia akan memiliki lebih banyak trik untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang lawan ini yang hanya berada di langkah ke-8, bahkan melawan seseorang yang mencapai langkah ke-9, dia memiliki kepercayaan diri untuk lolos. Long Haon mengerti dengan jelas apa yang harus dia lakukan sekarang. Mereka mampu membunuh Andromalius karena dampak pertempurannya melawan Raja Boa Hutan. Terluka parah dan tanpa cadangan tersisa, mereka memiliki kesempatan yang sempurna. Tetapi Ceres saat ini dalam kondisi lengkapnya, dan dapat dianggap sebagai versi Andromalius yang sangat diperkuat. Mengapa Long Haon akan memiliki keyakinan mutlak untuk mampu membunuh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, lebih jauh lagi yang diperkuat oleh pilar Dewa Iblisnya? Dalam 1 lawan 1, peluang kemenangannya mungkin mendekati 0. Kesenjangan antara langkah ke-8 dan ke-9 hanya selebar itu. Tapi Long Haon masih melakukan itu. Ini hanya berarti bahwa dia sudah siap jauh sebelumnya. Sementara Ceres mengasumsikan transformasi Dewa Iblis, Long Haon tidak tinggal diam, dan, di tangannya, Rippler Light menghilang secara bertahap.
Sebagai gantinya, pancaran berwarna oranye mulai bersinar di lengan kirinya sebelum meledak, mengurangi semua iblis peringkat bawah yang ada dalam jangkauannya menjadi pecahan. Iblis berperingkat lebih rendah di luar jangkauannya bergegas untuk pergi, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahannya sama sekali. Apa yang bisa menjadi penghalang emas itu? Berbicara secara akurat, itu bukan teknik yang dikenal, juga bukan mantel suci. Baru-baru ini, Long Haon telah meneliti teknik baru untuk dirinya sendiri yang memiliki satu tujuan, untuk menghalangi pandangan musuh. Secara sederhana dijelaskan, ini bisa disebut mantel suci yang terbuat dari ilusi, tanpa kemampuan pertahanan atau penguatan praktis, dan mudah ditembus oleh serangan atau makhluk apapun, tetapi hanya menghalangi pandangan orang luar. Sebenarnya teknik ini bukanlah hal yang sulit untuk dibuat. Inspirasi Long Haon datang dari Ripples of Light-nya sendiri. Dengan sedikit mengurangi frekuensi getar, dan mengendalikan keluaran energi spiritual dengan lebih tangkas, tujuannya tercapai. Dia telah mencobanya berkali-kali, dan seperti yang bisa dilihat di sini, ciptaannya berhasil. Apakah kemampuan buatan sendiri Long Haon akan sia-sia? Tentu saja tidak, dia membuatnya terutama karena keadaannya saat ini. Ini terkait dengan masalah yang dulu dia tidak berdaya, yang merupakan identitasnya saat ini yang bisa bocor. Tetapi musuh tidak akan peduli tentang itu, jika dia bertemu beberapa musuh yang kuat, jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, bukankah itu sama dengan bertarung dengan tangan dan kaki terikat? Oleh karena itu, penghalang ini sama sekali tidak ditujukan untuk melawan Seere, tetapi dibuat semata-mata demi Long Haon, untuk menyembunyikan kemampuan pribadinya. Apa Seere tidak tahu sama sekali adalah bahwa pelepasan Long Haon dari penghalang ini hanyalah bukti dari tekadnya yang tak tertandingi untuk membunuh musuh. Tombak hijau di tangan Seere bergetar, dan segera, langit di sekitarnya mulai berputar dengan keras. Sementara itu, dia berteriak dengan marah kepada iblis peringkat bawah yang mencoba melewati penghalang. Mereka tidak hanya tidak dapat membantu dengan cara apapun, tetapi juga berkontribusi hanya untuk meningkatkan kerusakan yang mereka derita. Dengan tingkat budidaya Seere dan Long Haon, gelombang yang keluar dari bentrokan antara mereka berdua sudah cukup untuk tidak mungkin mereka lawan. Tombak itu didorong keluar, meluncurkan 9 sinar hijau cahaya di Long Haon. Mereka memiliki ketebalan yang sebanding dengan sumpit, sangat kontras dengan tampilan kekuatan Seere sebelumnya. Ini adalah efek dari kompresi besar energi spiritualnya. Pada akhirnya, karena dia baru berada di langkah ke-8, bahkan setelah Demon Codification, Seere tidak dapat menggunakan kekuatan domain. Tetapi dalam aspek lain, kekuatannya sangat diperkuat, misalnya, pukulan ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan dataran tinggi spiritual manusia. Serangan kental yang kuat ini bukanlah serangan menyelidik, tetapi salah satu teknik kuat yang dimiliki Seere setelah Demon Codification. Di depan serangan seperti itu, Long Haon tetap tenang. Cahaya keemasan yang intens bersinar tiba-tiba di punggungnya, menyebabkan tubuhnya melesat ke depan, menghadap ke arah 9 sinar ini. Ingin menghindar? Seere telah melalui medan perang selama bertahun-tahun. Pembangkit tenaga manusia yang dia hadapi tidak sedikit, oleh karena itu dia segera menentukan tujuan di balik serangan Long Haon. Lightning Flash mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Tanggapan Seere sederhana. 9 sinar menyatu menjadi satu, ditujukan langsung ke Long Haon. Tepat pada saat ini, sesuatu yang benar-benar tidak diharapkan Seere terjadi. Dalam kilatan cahaya ungu, Long Haon yang tampak akan terkena 9 sinar kental menghilang tanpa jejak. Benar, dia tidak bersembunyi tetapi menghilang begitu saja. Fakta bahwa itu melewatinya dan melewati penghalang adalah bukti yang cukup untuk itu. Ledakan dahsyat juga terjadi. Serangan kekuatan penuh dari Ksatria Goblin mencapai kekuatan yang menakutkan tanpa diragukan lagi, dan ini adalah camp iblis, yang kalah hanyalah iblis peringkat bawah. Sayangnya, Long Haon tidak dapat dikreditkan dengan poin kontribusi dari serangan Seere pada setan-setan ini. Lenyap? Transportasi luar angkasa? Tapi saya memberi begitu banyak tekanan padanya, bagaimana dia bisa menyelesaikan pergeseran spasial? Pada saat itu, mata Seere penuh dengan keterkejutan.
Dia benar-benar tidak percaya manusia yang mencapai langkah ke-8 bisa sepenuhnya memahami misteri mendalam antara transportasi ruang. Dan ini adalah tengah medan perang. Sejauh yang dia ingat, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak bisa melakukan itu saat terlibat dengan musuh. Dalam pertempuran, fluktuasi besar energi spiritual membuat ruang tidak stabil. Jika terjadi kesalahan, dia akan tersesat di ruang yang tidak stabil ini dan tidak peduli seberapa buruk kekuatannya, dia tetap tidak akan bisa meninggalkan dunia ini. Tapi Long Haon menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Penghalang cahaya di luar juga mulai melemah secara bertahap. Dia melarikan diri. Seire melepaskan tombak di tangannya, tetapi tetap sangat berhati-hati dan tidak menonaktifkan transformasi dewa iblisnya. Tepat saat Satria Goblin ini melangkah maju untuk keluar dari penghalang cahaya, intensitas cahayanya tiba-tiba meningkat, dan tanda-tanda transparansi yang mulai terlihat menghilang. Daerah ini kembali terisolasi dari seluruh dunia luar. Seire tiba-tiba berbalik, tanpa sadar mencengkeram tombaknya. Tiba-tiba muncul cahaya gerimis. Dimanapun ia melewati, ruang itu mengeluarkan serangkaian suara robekan. Benar, lawannya telah kembali. Tetapi ketika Seire melihatnya lagi, ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Armor Long Haon tidak lagi berwarna emas, tetapi berwarna keunguan emas yang menyilaukan. Di dada, bahu, dan lututnya ada beberapa potret kepala yang garang, yang semuanya memiliki penampilan yang berbeda. Masing-masing berbeda dalam tanduk di dahi mereka. Topengnya juga menjadi berwarna keunguan emas, dan dari dahinya muncul 9 pola berurat emas. Di punggungnya, 4 sayap emas keunguan raksasa terbentang. Dari tekanan tiba-tiba yang tak tertandingi ini, bahkan dalam transformasi dewa iblisnya, Seire bahkan merasa sulit untuk bernapas. Di bawah penutup warna emas keunguan ini, masing-masing tangan Long Haon mencengkeram pedang yang berbeda. Yang di tangan kirinya mengeluarkan kilau hijau tua, sementara yang kanan berkilau dengan cahaya oranye. Kaki kiri Long Haon dengan berani ditembakkan ke depan melawan tombak hijau berkilauan Seire, dan segera melepaskan gelombang bengkok. Energi spiritual yang menakutkan dilepaskan, membanjiri daerah itu seperti tsunami. Bagian dalam penghalang penuh dengan gelombang bengkok, dan di area yang luas di luarnya, sejumlah besar iblis peringkat bawah tersapu, semuanya berubah menjadi bubuk pecah. Essence of Disorder, menggunakan 5 elemen, itu adalah keterampilan terbesar milik Hao Yue. Serangan Seire dimusnahkan hampir seketika, dan tubuhnya mendapati dirinya terperangkap dalam cahaya bengkok yang kuat ini. Meskipun Essence of Disorder tidak dapat menimbulkan luka serius pada Seire karena kekuatan transformasinya yang ditingkatkan mencapai langkah ke-9, serangan mengerikan itu dengan gila-gilaan memotong kulitnya, sangat menguras energi spiritualnya. Lebih penting lagi, saat berada di dalamnya, Seire sangat melambat. Dia sekarang perlu mengerahkan seluruh energinya untuk melawan Essence of Disorder. Bergerak akan menghabiskan lebih banyak energi spiritualnya dan selain itu, dia tidak bisa melakukannya dengan cepat. Saat itu, Long Haon bergerak. Menembak kaki kirinya ke depan, dia melambaikan area of the Goddess of Light yang sudah dibuka di tangan kanannya, meluncurkan tebasan sederhana ke musuh. Serangan ini terlihat sederhana tetapi sangat brutal. Niat pedang yang sangat terkonsentrasi di dalam pedang oranye yang berkilauan itu, dan gelombang energi spiritual yang sangat menakutkan yang menghilang terkonsentrasi di dalamnya. Bahkan Essence of Disorder sekitarnya dengan cepat ditolak oleh serangan ini, membuat jalan yang tersedia untuk serangan Long Haon ini. Pada saat ini, Ksatria Goblin menghadapi tekanan besar karena Essence of Disorder yang sangat luas di sekelilingnya. Ra'a, Goblin yang tampak garang itu berteriak dengan menyedihkan. Tombak di tangan Seire tiba-tiba mengambil sikap memprovokasi. Saat itu berubah menjadi warna hijau gelap yang cemerlang, dengan aliran udara gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun di ujungnya, membuat bentrokan langsung dengan area dari Dewi Cahaya yang menebas. Sial, dengan suaranya, Long Haon memukul mundur tombak dengan area dari Dewi Cahaya. Seire merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya berkerut hebat. Ujung tombak di tangannya berderak. Napasnya mengendur karena dia sudah memiliki ide untuk mundur.
Dan sementara itu, Long Haon menyapu. Langit seperti tornado, kali ini menggunakan pedang ganda, bukan pedang tunggal. Tidak mungkin bagi Long Haon sendirian untuk melepaskan niat pedang yang luar biasa. Tetapi dengan Arya dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light, ditambah armor Yayasan Emas dan penguatan HWW pada armornya, kekuatannya menjadi satu tingkat yang lebih menakutkan daripada Saere. Dan apa yang sekarang dia gunakan adalah kemampuan yang diciptakan sendiri oleh ayahnya, Ksatria Surgawi Long Sinyu, mengutuk pedang bergulir. Chapter 534 Ksatria Goblin 3. Setelah mencapai langkah ke-8, Long Haon akhirnya mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dalam serangan sebelumnya, akhirnya memahami esensi sebenarnya dari mengutuk pedang bergulir. Rahasia sebenarnya adalah meninggalkan musuh tanpa jalan keluar, tanpa melarikan diri, meminjam semua kekuatan di sekitarnya untuk serangan mematikan yang pasti. Dan, dang. Dua suaranya mengikuti, saat Saere sedikit mundur. Tapi matanya penuh kejutan karena mengetahui bahwa meskipun dua pedang Long Haon sangat kuat, kekuatan yang mereka lepaskan sangat berbeda dengan serangan sebelumnya. Faktanya, serangan sebelumnya yang meminjam kekuatan dari Asura Strike sangat kuat sehingga menyebabkan kerusakan besar pada saluran di kedua tangan Saere. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak berada dalam transformasi Dewa Iblis, serangan sebelumnya akan membuatnya dalam keadaan yang tidak terpikirkan. Menjadi lebih lemah tiba-tiba. Bisakah dia menggunakan semua yang dia miliki pada serangan sebelumnya? Ini adalah pemikiran Saere. Dan pada saat ini pedang bergulir mengutuk meletus. Di tengah suara bentrokan yang sangat terkonsentrasi, energi spiritual yang mengerikan secara tidak sadar menyebar dari bentrokan terus-menerus antara kedua pihak. Saat ini, tidak ada lagi iblis berperingkat lebih rendah yang berani mendekati medan perang mereka. Pelajaran pahit dari sebelumnya telah mengajari mereka bahwa ini tidak kurang dari tanah kematian. Kegembiraan Saere hanya berlangsung sebentar sebelum berubah menjadi syok panik. Terkejut, saat Haon berputar dengan kecepatan tinggi, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan menarik yang kuat, yang menyedot tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Akibatnya, yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang dengan sekuat tenaga. Tapi di setiap bentrokan, dia bisa merasakan bahwa beberapa kekuatan di tombaknya diserap oleh pedang ganda musuh dan ini hanya akan menghasilkan peningkatan kekuatan serangan Long Haon berikutnya. Serangan seperti itu tidak hanya membuatnya habis tanpa jeda, tetapi, yang terpenting, menghancurkannya sedikit demi sedikit. Bagaimana Saere bisa tetap tenang melawan kekuatan seperti itu? Meskipun ini adalah camp iblis, dan dia memiliki pilar Dewa Iblis di dekatnya, bukankah dia hanya menghadapi Long Haon sendirian? Para Dewa Iblis lainnya mengejar pembangkit tenaga listrik dari kuil Assassin, jadi bahkan jika mereka melihat kelainan dari situasi di sini, mereka masih belum tentu bergegas ke tempatnya tepat waktu. Dan terlebih lagi, zona medan perang ini tertutup sempurna oleh musuh. Faktanya, cahaya ini tampak seolah-olah hanya mengecualikan iblis berlevel rendah. Pertarungan antara Dewa Iblis dan Ksatria Lapis Baja Yayasan Emas biasanya menguntungkan bagi Dewa Iblis. Oleh karena itu, kemungkinan para Dewa Iblis lain datang untuk menyelamatkannya sangat kecil, setidaknya untuk saat ini. Fluktuasi energi spiritual pada tubuh Saere meningkat seiring dengan penguatan Long Haon, tetapi hanya dia yang tahu seberapa dekat dengan batas yang dia dekati. Jika dia menembus batas, perlawanannya akan segera habis secara tiba-tiba, dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah saat kematiannya. Kuda bersayap yang sekarang berubah menjadi baju besi tentu saja tidak dapat menahan dua pedang tingkat epik ini. Ksatria Goblin tidak tahu bagaimana Long Haon membuat kultivasinya menembus ke langkah ke-9, tetapi dibandingkan, kualitas peralatan mereka terlalu berbeda. Pilar Dewa Iblis adalah peralatan terbesar Dewa Iblis, sebanding dengan alat dewa. Tapi peralatan ini sudah membantu Saere untuk menembus langkah ke-9, selain memiliki kemampuan khusus lainnya. Tapi bagaimana dengan Long Haon? Dia memiliki setidaknya 3 peralatan di tingkat epik, tanpa menyebutkan cahaya keemasan keunguan padanya. Namun, Saere saat ini tidak punya waktu atau energi untuk fokus membuat analisis seperti itu. Tombak hijaunya sudah penuh retakan, dan sekarang bisa hancur kapan saja.
Tepat pada saat ini, Seere tiba-tiba melolong gila, dan berhenti peduli tentang serangan Long Haon, tiba-tiba menyodorkan tombak hijau ke tubuh berputar Haon. Ini adalah strategi saling menghancurkan. Tapi sebagai rahasia paling utama Long Xingyu, esensi sebenarnya yang sudah dipahami oleh Long Haon, bagaimana bisa dilawan begitu sederhana? Posisi berputar tidak berubah. Lampu hijau dan lampu merah keluar dengan ganas dari tubuh Seere, mencoba untuk memotong pedang ganda, dan di tengah-tengah spiral pembunuh itu, tubuh Seere terkoyak dengan kecepatan yang mencengangkan. Adapun serangan dorong sebelumnya, itu hanya melesat di sisi Haon dan tidak mengenai dia sama sekali. Golden Foundation Armor dikombinasikan dengan kekuatan Hao Yue, bagaimana mungkin pertahanan itu lemah? Itu cukup untuk mencapai dorongan yang sesuai dengan tingkat alat surgawi, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kekuatan kuat yang dihasilkan oleh mengutuk pedang bergulir. Semakin banyak waktu berlalu, semakin kuat aliran kekuatan ini dengan dataran tinggi spiritual. Saat kedua belah pihak saling bertahan, serangan Seere padam seperti serangkaian kilauan. Tapi apakah Ksatria Goblin ini akan mati begitu saja? Pikirkan saja saat kematian Andromalius. Apa yang terjadi pada Andromalius saat melawan Raja Buah Hutan yang sedikit lebih kuat? Dia telah menggunakan rencana pelarian licik yang benar-benar tak terduga, dan Ksatria Goblin berada dalam situasi yang sama persis dengannya. Bayangan berwarna hijau muncul hampir seketika, tepat ketika Seere dan tombaknya terbelah menjadi beberapa bagian. Itu adalah bentuk bayangan Seere, keluar dari tubuhnya dalam bentuk dirinya yang lain. Itu adalah reinkarnasi yang diizinkan oleh transformasi Dewa Iblisnya. Reinkarnasi biasanya akan bergegas untuk bergabung dengan sisi pilar Dewa Iblisnya, tetapi Seere tidak berani melakukannya. Itu karena kekuatan mengisap pedang mengutuk Revolving Long Haon terlalu besar. Dia tidak berani mengambil taruhan seperti itu, karena kemungkinan besar dia tidak akan berhasil kembali seperti itu. Oleh karena itu, dia dengan paksa menggunakan kemampuan ini, meskipun kerusakan yang lebih besar terjadi pada intinya. Sekarang, dia telah kembali ke penampilan aslinya yang tampan, hanya wajahnya yang tampak pucat, dan matanya yang berwarna merah jauh lebih gelap. Tanpa ragu sedikit pun, bentuk bayangan itu memisahkan diri dari Seere untuk melarikan diri. Bahkan untuk Dewa Iblis, sepenuhnya menggunakan kemampuan memisahkan diri dari tubuhnya bukanlah hal yang mudah. Ini akan datang dengan konsumsi yang sangat besar, dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk menggunakan Demon Godification untuk beberapa waktu setelah itu. Dan lebih jauh lagi, ia datang dengan kewajiban untuk menyerahkan perlengkapan pada tubuh. Ini meningkatkan lebih jauh efek dari menguras kekuatan seseorang. Tanpa menggunakan teknik Great Demonic Collapse, tidak mungkin bagi pengguna untuk kembali ke kondisi puncaknya. Saat itu, kelompok Long Haon berhasil membunuh Dewa Iblis Ular dalam keadaan seperti itu. Seere sudah sangat takut menghadapi Long Haon saat ia memegang pedang bergulir mengutuk dan dalam kondisi puncaknya, ia tidak memiliki kemungkinan sedikit pun untuk melawan. Dalam keadaan di mana kedua belah pihak meminjam bantuan dari luar untuk mencapai langkah ke-9, bagaimana dia bisa membandingkan dengan yang dipilih Dewa pada langkah ke-9? Ketakutan Seere tidak hanya didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Long Haon, tetapi juga pada aura karakteristik tentang dirinya. Dia sudah melihat aura Hao Yue sendiri di dalamnya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa melakukan hal lain selain melarikan diri? Selama dia berhasil menyampaikan pesan, para Dewa Iblis lainnya akan bergandengan tangan untuk mengalahkan Long Haon, dan kontribusinya akan cukup untuk mendapatkan bantuan Kaisar Dewa Iblis. Secara langsung memberinya tempat di antara 36 Dewa Iblis teratas. Kaisar Dewa Iblis memiliki caranya sendiri untuk meningkatkan kekuatan Dewa Iblis. Namun, pemikiran Ksatria Goblin didasarkan pada premis utama bahwa dia pasti akan berhasil kembali hidup-hidup, untuk dapat memberitahu para Dewa Iblis lainnya. Begitu dia menoleh, warna cerah dari penghalang emas yang dilepaskan oleh Long Haon tiba-tiba meningkat intensitasnya. Saat ini, itu tidak hanya menghalangi pandangan seseorang tetapi juga semua suara. Bahkan jika Seere berteriak, dunia luar tidak akan bisa mendengarnya. Sejak mulai keluar semua, Long Haon sudah membuat persiapan untuk beradaptasi dengan setiap pergantian situasi, untuk menghindari membiarkan musuh memiliki kesempatan.
Di satu-satunya jalan keluar Seire, bayangan hitam pekat tiba-tiba muncul. Itu memiliki penampilan yang menyedihkan dan indah, membawa daun pohon yang panjang dan sempit di langit malam, dan secara alami melepaskan kesan kesedihan. Pertama dari 7 seni kematian, Death in Childhood. Chaeir akhirnya bergerak. Sedini ketika Long Haon membawa Seire ke sini, Chaeir disembunyikan ke samping, dengan penuh perhatian menyaksikan pertempuran ini. Dia sedang menunggu sinyal Long Haon ini. Chaeir sama sekali tidak berharap bahwa kekuatan Long Haon saat ini sebenarnya cukup untuk benar-benar menghadapi Dewa Iblis secara langsung, bahkan jika Dewa Iblis ini hanya berada di puncak langkah ke-8. Itu bukan hanya tentang berhadapan, tapi Long Haon bahkan berhasil menyelesaikan pertempuran yang menang. Chaeir mulai benar-benar mengerti mengapa kakek buyutnya merasa cemburu terhadap Long Haon. Statusnya sebagai Saint Knight Head sangat layak. Di antara semua Saint Knights dari langkah ke-8, apakah ada orang yang bisa dibandingkan dengan dia dalam keadaan menyatu ini? Seire tidak tahu apa yang Long Haon lakukan, tapi Chaeir benar-benar mengerti. Terhadap serangan kekuatan penuh Seire, Long Haon jelas tidak menggunakan kemampuan transportasi spasial karena budidayanya jauh dari cukup. Dia berteleportasi menggunakan Haoyue. Melalui kontrak darah Long Haon dan Haoyue, dia ditarik ke dunia Haoyue, sebelum memulai fusi dan memindahkan dirinya ke 2 pedang surgawi. Satu-satunya hal yang benar-benar membingungkan Chaeir adalah Blue Rain, Hibiscus of Light. Dia tahu tentang pedang suci ini, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan dan warnanya telah mengalami perubahan besar, melompat secara tak terduga ke tingkat epik. Melalui pengamatan pertempuran ini, Chaeir sangat menyadari kesenjangan kekuatan antara dia dan Haon. Mungkin dia bisa, dengan mengandalkan 7 seni dewa kematian, dibandingkan dengan Long Haon dalam kekuatan ledakan, tetapi Long Haon memiliki banyak metode untuk melarikan diri dari pertempuran. Sebaliknya, 7 seni dewa kematiannya datang dengan biaya yang cukup besar dan menakutkan. Sementara Chaeir memiliki pemikiran ini, dia merasa sangat diberkati karena pria yang dia sukai menjadi begitu kuat dan tak tertandingi. Meskipun tidak cocok dengan karakter Chaeir untuk memiliki tampilan terpesona saat menonton kekuatan besar Long Haon saat melawan Ksatria Goblin, perasaannya tidak bisa membantu tetapi diaduk. Tetapi sebagai putri suci Samsara, tidak mungkin dia membiarkan perasaannya memengaruhi keputusannya di medan perang. Saat tubuh Seire yang lain disapu oleh mengutuk pedang berputar, Chaeir tahu bahwa waktunya telah tiba. Chapter 535 Transformasi Armor Haoyue, Pedang Surgawi Ganda. Jika dia tidak dapat membuat keputusan yang jelas tanpa perlu sinyal dari Long Haon, Chaeir bisa dikatakan telah menyia-nyiakan tahun pelatihan bersama Sheng Yu. Sabit Dewa Kematian muncul tiba-tiba, membiarkan Seire akhirnya merasakan ancaman mematikan yang benar-benar langsung. Dengan raungan kewalahan, dia menggunakan tangannya untuk menahan serangan sabit. Seire saat ini seperti Andromalius di masa lalu. Setelah kehilangan sebagian besar kekuatannya, dia tidak mampu menahan banyak hal dalam menghadapi 7 seni kematian. Tetap saja, dia berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Andromalius, dan tidak langsung terbunuh oleh serangan Chaeir. Namun meski begitu, lengannya terpotong dan mengeluarkan aliran darah hitam yang tak terhentikan. Seire mengeluarkan teriakan panik, dan otot serta saluran seluruh tubuhnya meledak tiba-tiba. Darah hitam kehijauan mengalir keluar dari mulutnya, ditembak di depan Chaeir. Sementara itu, tubuhnya membengkak dengan cepat. Akhirnya didorong ke tindakan putus asa, dia terpaksa menggunakan teknik Great Demonic Collapse. Tapi tanpa bertahan lebih dari 1 detik, teriakannya tiba-tiba berakhir. Tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara, dan ledakan mengerikan terjadi. Seire berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah, tanpa satupun anggota tubuh utuh yang tersisa. Mengetahui sepenuhnya tentang teknik membagi Dewa Iblis, memungkinkan dia untuk memisahkan dari tubuh yang sebenarnya, bagaimana mungkin Long Haon hanya menyiapkan mengutuk pedang bergulir melawan dia? Di antara rahasia terakhir yang berkaitan dengan mengutuk pedang bergulir, ada pukulan pamungkas terakhir. Teknik yang kuat ini bukan hanya tentang pelepasan kekuatan. Terlepas dari apakah musuh terbunuh melalui akumulasi kekuatan yang tak henti-hentinya,
Apa yang bisa dilakukan dengan akumulasi semacam itu? Ini bukan hanya kekuatan Long Haon sendiri, jadi jika mengutuk pedang bergulir dihentikan, bukankah itu hanya akan membuang-buang kekuatan ini? Oleh karena itu melalui pemahamannya yang tak henti-hentinya terhadap mengutuk pedang bergulir dan mendapatkan pengalaman terhadap niat pedang, dia akhirnya menguraikan serangan terakhir untuk mengutuk pedang bergulir. Setelah menyerang musuh melalui serangkaian rotasi cepat, seluruh kekuatan dan energi spiritual Long Haon dituangkan ke dalam dua pedang. Masih ingat tentang serangan silang terakhir yang dia lepaskan dalam pertempurannya melawan Long Tianying? Ambil kekuatannya dan tambahkan kekuatan dari dua pedang suci. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Long Tianying, yang energi spiritual internalnya melebihi 200.000, tidak punya pilihan selain mengerahkan tahta surgawi untuk melawannya. Sekarang Seere Yang, dalam keadaan terluka parah, menjadi korban pertama untuk produk yang telah selesai ini. Lampu hijau dan merah bercampur di langit, mengeluarkan cahaya aneh. Beberapa cahaya bintang biru menembus mereka, bercampur dengan warna hitam pekat. Cahaya hanya melintas sebentar, tapi niat pedangnya yang tersublimasi bertabrakan dengan seluruh kekuatannya pada tubuh Seere. Ksatria Goblin langsung hancur berkeping-keping, dan mahkota Dewa Iblis hitam kehijauan terbang keluar, mencoba melarikan diri ke arah pilar Dewa Iblisnya. Sosok Long Haon melintas dan menghalangi jalannya. Seolah menjadi hidup, potret di dadanya membuka mulutnya lebar-lebar, menelan mahkota itu dengan paksa. Sekali lagi, Hao Yue memakan mahkota itu seolah-olah itu adalah barang murahan. Chair dan Long Haon mendarat pada saat yang sama, kemudian Haon melambaikan tangannya ke mantan, yang tiba di sisinya dengan flip sayapnya. Dalam kilatan cahaya terang, mereka berdua benar-benar menghilang, dan penghalang emas yang menyelimuti area itu berangsur-angsur meredup, menghilang. Itu harus dilakukan untuk Long Haon untuk membawa Chair pergi. Kematian Ksatria Goblin berarti hilangnya kecemerlangan secara instan dari pilar Dewa Iblisnya. Bahkan jika 6 Dewa Iblis besar lainnya bodoh, mereka masih bisa mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Bagaimana mungkin mereka mempertimbangkan untuk terus mengejar pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin? Berubah menjadi 6 garis cahaya, mereka terbang, langsung menuju medan perang di mana Long Haon dan Seere saling berhadapan. Sayangnya, pada saat mereka tiba, Long Haon dan Chair tidak bisa ditemukan. Seere tetap ada, tetapi hanya dalam bentuk pecahan yang disebar ke tanah, tanpa cara untuk memberitahu mereka apa yang sebenarnya telah terjadi. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin sebagian besar sudah kembali ke Exorcist Mountain Pass. Pengejaran para Dewa Iblis terbukti membuahkan hasil, setidaknya telah merenggut nyawa 5 pembunuh pahlawan. Untungnya, pelarian mereka cepat, dan 9 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 berhasil kembali. Di bawah kepemimpinan Sheng Yu, mereka bergandengan tangan untuk menghentikan pengejaran para Dewa Iblis, nyaris menghindari kerusakan yang lebih mengerikan. Setelah digerebek sedemikian rupa, para Dewa Iblis marah, dan hampir semua menggunakan Demon Godification. Dewa Iblis dari langkah ke-9 di negara bagian ini sangat berbeda dari yang ada di langkah ke-8. Awak Sheng Yu harus melakukan upaya terbaik untuk mencapai hasil ini, setidaknya memberi yang lain kesempatan untuk melarikan diri. Jika pertempuran terus berlanjut, kuil assassin pasti akan mengalami lebih banyak kerusakan. Tetapi pada saat yang genting, cahaya yang keluar dari pilar Dewa Iblis Ksatria Goblin telah padam. Kematian Dewa Iblis adalah peristiwa besar bagi semua Dewa Iblis. 6 Dewa Iblis yang mengejar segera kembali dengan sangat waspada, dan tidak bisa menahan kelompok Sheng Yu di sana. Proses pertempuran Long Haon dan Seere sangat kompleks, tetapi dalam praktiknya, seluruh pertempuran hanya berlangsung selama beberapa menit. Demi mempercepat pertempuran, Long Haon telah mengungkapkan semua keunggulannya seperti itu. Dan untuk alasan yang sama, dia memilih Seere, yang terlemah di antara mereka, sebagai lawannya, dan melakukan serangkaian rencana untuk melampaui kekuatan musuh. Koordinasi sempurna dengan Chair, mereka akhirnya berhasil membunuh musuh. Bantuan yang dimiliki Exorcist Mountain Pass kepadanya menjadi sangat besar. Sejak kedatangan Long Haon, sisi celah gunung telah menyingkirkan 2 di antara 8 Dewa Iblis yang berlawanan. Dan tak satu pun dari mahkota Dewa Iblis mereka berhasil lolos.
Di sisi iblis, kerusakannya benar-benar sangat berat. Dalam seberkas cahaya, Long Haon dan Chair muncul di dalam menara keabadian. Ini adalah tempat yang tidak diragukan lagi aman. Dan tepat setelah mereka berdua muncul, Hao Yue memisahkan diri dari tubuh Long Haon, mengangkat kelima kepalanya untuk menunjukkan ekspresi bersemangat. Meskipun Long Haon dan Hao Yue sudah lama tidak bertemu, selama ini hubungan mereka tidak pernah terputus. Tepat setelah keluar dari meditasi mendalam, hal pertama yang Long Haon lakukan adalah menghubungi Hao Yue. Tapi Hao Yue tampaknya telah mengasingkan diri dalam pelatihan. Peningkatan kultivasi Haon juga menjadi dorongan besar bagi Hao Yue. Tubuh Hao Yue menjadi jauh lebih tebal, dan sisiknya mengeluarkan cahaya keemasan ungu. Meskipun tidak bisa dianggap sangat mencolok, itu masih merupakan perubahan kualitatif yang hebat dibandingkan sebelumnya. Tepat setelah keluar dari tubuh Long Haon, 5 kepala besar segera berkumpul di depannya, dengan lembut membelai dia dari segala arah. Kasih sayang ini sangat mirip dengan hubungan antara seorang ayah dan putranya. Long Haon dengan lembut membelai setiap kepala besar Hao Yue. Tapi 2 tangan sepertinya tidak cukup, jadi dia harus memeluknya secara bergantian. Setelah lebih dari setahun berpisah, hatinya menjadi penuh kerinduan. Tanduk api kecil, terang, hijau, biru dan ungu menjadi mencolok. Yang paling indah adalah tanduk kupu-kupu Little Blue. Mata yang terakhir memancarkan perasaan lembut dan hangat, seperti wanita pemalu yang dibesarkan dengan baik. Saat Chair berdiri di samping, menyaksikan tampilan kasih sayang Long Haon dan Hao Yue, niat membunuh di matanya karena kematian di masa kecil berangsur-angsur menghilang. Sampai sekarang, kejadian sebelumnya masih terasa tidak nyata di matanya. Serangan fatal dari Blazing Lion Demon God Alocer, bagaimanapun, dilakukan oleh Sheng Yu, pembangkit tenaga listrik yang berpengalaman dari langkah ke-9, dan terlebih lagi kepala kuil assassin, yang kekuatannya tidak diragukan lagi. Dan lebih jauh lagi, karena aspek tak terduga dari benda itu serta umpan yang sempurna, Alocer bahkan tidak punya waktu untuk memamerkan bakatnya sebelum kematiannya. Tapi situasi Ksatria Goblin tidak sama. Long Haon membawanya langsung dalam pertempuran dan mengalahkannya. Chair yakin bahwa bahkan jika dia tidak berpartisipasi, musuh tidak akan lolos dari nasib ini. Dari keadaan akhir tubuh Chair saja, orang bisa melihat betapa hebatnya serangan terakhir Long Haon. Dan ketangguhan tubuh Dewa Iblis setinggi energi spiritualnya. Di samping kelembutan tampilan Chair untuk Long Haon, muncul beberapa kekaguman yang tulus. Selama 1,5 tahun ini, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dan berlatih sangat keras sepanjang waktu, menginvestasikan dirinya sebanyak yang dia bisa. Namun meski begitu, dia menyadari bahwa kesenjangan antara Haon dan dia tidak menyempit, tetapi malah menjadi jauh lebih besar. Pada kenyataannya, Long Haon harus menaruh banyak pemikiran tentang bagaimana menampilkan yang terbaik dari kemampuannya tanpa menggunakan keturunan dewa. Ini mengandalkan penggunaan perpaduannya dengan Hao Yue sebagai pengganti keturunan dewa, sambil memegang 2 pedang suci dengan kekuatan penuh mereka. Selama ini, itu telah dipelihara dengan bahan meteor yang jatuh melalui upaya besar Yating, tapi itu akhirnya berakhir, menghasilkan peningkatan kualitas yang nyata. Itu turun sejauh bahkan dalam keadaan optimal itu, Long Haon mengalami kesulitan dalam mengeksploitasi kekuatan penuh mereka. Setelah semuanya dilakukan, Long Haon telah mengumpulkan dari pembantaian terus-menerus hari ini hampir 1 juta poin kontribusi. Sama seperti itu, dia membawa Chair keluar dari sana dan kembali. Untuk mengatakan apa-apa tentang Chair, bahkan Long Haon sendiri merasa bahwa tampilan kekuasaan seperti itu terasa hampir tidak nyata. Rasanya seolah-olah musuh telah menjadi jauh lebih lemah. Tapi nyatanya, karena hasil 1,5 tahun terakhir ini dia mencapai semua itu. Jika orang lain selain dia yang mencoba menjalani meditasi mendalam selama 1,5 tahun, orang itu pasti akan menjadi gila. Keadaan meditasi mendalam bahkan melebihi apa yang dialami Chair di tahun dia mengasimilasi belati samsara. Pada saat itu, Chair setidaknya memiliki kemampuan untuk membentuk pikiran, tetapi pemikiran Long Haon perlu dibatasi untuk menghasilkan keadaan mistis itu. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like,
dan bagikan video ini. BW